Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Delika Ihwani dari kelas Statistika Matematika A. Di sini saya akan mencoba memahami dan menjelaskan apa itu estimasi interval dari selisih dua proporsi. Ya, pengertian dari estimasi interval sendiri yakni eh, nilai interval dari statistik sampel yang berisi kemungkinan terjadinya parameter populasi. Ketepatan estimasi sampel bisa diukur dengan menggunakan estimasi interval. Dan estimasi interval sendiri adalah sebuah interval keyakinan berisi pernyataan keyakinan bahwa interval tersebut berisi nilai parameter. Besarnya estimasi interval ini dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama, besarnya sampel atau bisa dilambangkan dengan N. Yang kedua, tingkat keyakinan atau kepercayaan yang dipilih. Yang ketiga, variabilitas dari populasi yang diukur dengan standar deviasi. Dari ketiga faktor tersebut, kita bisa menentukan jenis distribusi mana yang digunakan di dalam menghitung estimasi interval. Rumus dari estimasi interval tersebut adalah sebagai berikut. Parameternya terletak di antara nilai ST dikurangi dengan Z alpha per 2 dikali sigma S dan ST ditambahkan dengan Z alpha per 2 dikali sigma S, di mana ST di sini adalah penduga atau estimasi atau statistik sampelnya. Dan sigma S-nya adalah standar deviasi sampel. Dan Z alpha per 2-nya adalah koefisien yang sesuai dengan interval keyakinan yang dipergunakan dalam pendugaan interval, dan nilainya diberikan dalam tabel Z, luas kurva normal atau distribusi normal. Apabila kita menggunakan pendugaan interval sebesar 95%, artinya dalam jangka panjang, jika pendugaan atau estimasi itu dilakukan secara berulang-ulang, maka parameter populasi akan tercakup di dalam interval tersebut. Dan 90% dari keseluruhan waktu atau dalam jangka panjang, kita akan mentolerir kesalahan duga sebesar 5%. Dan 5% ini didapat dari 100 dikurangi 95%. Jika digambarkan sebagai berikut, 5% itu dibagi dua di daerah kiri dan kanan ini sebesar 2,5%, 2,5% dan 10%-nya di tengah-tengahnya ini, seperti tabel pada distribusi biasanya. Ya, estimasi interval untuk beberapa tingkat kepercayaan. Yang pertama, untuk tingkat kepercayaan 90%, skor Z-nya adalah 1,645, dan bentuk umum estimasi interval dari tingkat kepercayaan 90% adalah sebagai berikut. Jadi mu-nya itu terletak di antara X bar dikurangi dari nilai tingkat kepercayaannya 1,645 dikalikan dengan sigma per akar N, dan X bar ditambahkan dengan tadi skornya 1,645 dikalikan dengan sigma per akar N. Dan untuk kepercayaan 95%, skornya atau nilainya adalah 1,96, dan rumusnya pun sama. Untuk 99%, nilai dari tingkat kepercayaannya adalah 2,575. Rumusnya pun masih sama seperti yang di atas. Selanjutnya adalah proporsi. Selang kepercayaan untuk proporsi dapat dilakukan jika X1, X2 dan berjalan sampai Xn berasal dari populasi yang berdistribusi binomial dengan jumlah sampel N dan proporsi P, atau bentuknya bisa ditulis dengan binomial N, P atau bin N, P. Rumusnya adalah sebagai berikut. P topi dikurangi Z alpha per 2 dikalikan dengan akar P topi dikali dengan 1 min P topi dibagi dengan N. Nah, nilai parameternya terletak di antara nilai itu dan P topi ditambahkan dengan Z alpha per 2 dikalikan dengan akar P topi dikalikan dengan 1 min nilai P topi dibagi dengan N. Ya, jenis-jenis estimasi interval di sini saya akan mencoba memahami dan membahas estimasi interval yang berhubungan dengan proporsi dan selisih dua proporsi. Yang pertama, estimasi
pendugaan atau estimasi terhadap parameter proporsi untuk sampel besar. Pendugaan atau estimasi sampel proporsi digunakan dengan menggunakan rumus proporsi sampel sebagai berikut. X per N dikurangi dengan Z dikalikan dengan akar dari X per N dikali dengan 1 min X per N per N. Parameternya terletak di antara nilai tersebut dan X per N ditambahkan dengan Z dikalikan dengan akar X per N dikali dengan nilai 1 min X per N dibagi dengan N. Mohon maaf itu ada kesalahan pengetikan, harusnya itu ada tanda kurungnya. Kita lanjut ke contohnya. Jurusan Manajemen UIEU melakukan penelitian mengenai ketepatan pembayaran SPP mahasiswa. Dari 100 orang sampel mahasiswa yang diambil, ternyata 30 orang diantaranya tidak membayar SPP tepat waktu. Dengan interval keyakinan 95%, tentukan pendugaan interval proporsi mahasiswa yang tidak membayar SPP tepat pada waktunya. Oke, jawabannya dari soal sudah kita ketahui kalau sampelnya adalah 100 dan X-nya adalah 30 dan Z alpha per 2 atau nilai dari tingkat kepercayaan 95% adalah 1,96. Maka masukkan ke rumus, parameternya terletak di antara X per N tadi 30 per 100 dikurangi dengan Z alpha per 2 nya 1,96 dikalikan dengan akar X per N 0,3 dikalikan dengan nilai dari 1 dikurangi X per N 0,3 dikalikan 0,7 dibagi dengan N, dan 30 per 100 dari X per N ditambahkan dengan Z alpha per 2 nya 1,96 dikalikan dengan akar 0,3 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,3 atau 0,7 dibagi dengan N. Setelah dihitung hasilnya sebagai berikut. Parameternya terletak di antara 0,21 sampai dengan 0,39. Berarti dengan tingkat keyakinan 95%, mahasiswa yang tidak membayar SPP tepat pada waktunya adalah terletak di antara 21% sampai dengan 39%. Ya, lanjut ke estimasi interval konfidensi untuk selisih dua proporsi. Untuk estimasi interval selisih dua proporsi adalah rumusnya sebagai berikut. P topi 1 dikurangi P topi 2 ditambah plus minus Z alpha per 2 dikalikan sigma P1 min P2 sama dengan dalam kurung P topi 1 min P topi 2 plus minus Z alpha per 2 dikalikan dengan akar P topi 1 dikalikan dengan nilai 1 min P topi 1 per dibagi dengan N1 ditambah dengan P topi 2 dikalikan dengan nilai 1 min P topi 2 dibagikan dengan N2 atau jumlahnya. Syarat rumus di atas dapat digunakan adalah apabila populasinya berdistribusi normal. Selain berdistribusi normal, rumusnya itu kita masuk ke contohnya. Satu penelitian dilakukan untuk menduga proporsi penduduk suatu kota dan desa yang menyetujui dibangunnya sebuah pembangkit listrik bertenaga nuklir. Dari hasil penelitian, ternyata diperoleh 63 di antara 100 penduduk kota tersebut menyetujui pembangunan tersebut. Sedangkan di antara 125 penduduk desa, hanya 59 penduduk yang menyetujui pembangunan tersebut. Hitung estimasi interval konfidensi untuk selisih proporsi penduduk kota dan desa yang menyetujui dibangunnya sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir. Tingkat ketelitian atau keyakinan yang digunakan adalah yang pertama 95% dan yang kedua ada 90%. Ketelitian atau selang kepercayaan atau ya. Dan untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk tingkat keyakinan selang kepercayaan 95%, masukkan ke rumusnya. P topi 1 nya tadi 0,63, P topi 2 nya 0,472 dikurangi Z alpha per 2 dari 95% adalah 1,96 dikalikan dengan akar P topi 1 nya tadi 0,63 dikali dengan 1 min P topi 1. 1 min P topi 1 itu 1 dikurangi 0,63 berarti 0,37 dibagi dengan N1 nya 100 dan ditambah dengan P topi 2 0,472 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,472 berarti 0,528 dibagi dengan N2 nya 125. Setelah dihitung hasilnya adalah 0,158 dikurangi 0,129 dan hasilnya adalah 0,029. Untuk yang penjumlahannya rumusnya sama seperti di atas, hanya beda di operasinya.
negatif dan positif. Kalau yang di atas dikurangkan dengan Z alpha per 2 dikalikan dengan akar tersebut, dan kalau yang di bawah adalah dijumlahkan dengan Z alpha per 2 dikalikan dengan akar tersebut. Dan hasilnya setelah diperoleh adalah 0,287 untuk tingkat kepercayaan 95%. Dan untuk tingkat kepercayaan 90% atau keyakinan 90% sama seperti tingkat kepercayaan 95% barusan, hanya saja bedanya di nilai Z alpha per 2 nya. Z alpha per 2 dari 90% adalah 1,65, dan setelah dihitung tadi 0,158 dikurangi dengan 0,109 adalah 0,049, dan setelah dijumlahkan hasilnya jadi 0,267. Jadi interval konfidensi untuk selisih proporsi penduduk kota dan desa yang menyetujui dibangunnya sebuah pembangkit listrik bertenaga nuklir terletak di antara selang 0,049 sampai dengan 0,267. Ya, sekarang estimasi interval proporsi terhadap sampel kecil. Rumusnya sebagai berikut. X per N dikurangi T dikalikan dengan akar X per N dikali dengan 1 min X per N dibagi dengan N. Nah, parameter itu terletak di antara nilai tersebut, dan X per N ditambahkan dengan T dikalikan dengan akar X per N dikali dengan 1 min X per N dibagi dengan N. Mohon maaf, itu ada kesalahan penulisan, ada typo. Seharusnya itu di yang kanan itu akar X per N dikalikan dengan dalam kurung 1 min X per N. Kita masuk ke contohnya. Dari 16 orang mahasiswa jurusan manajemen, ternyata diketahui 4 orang diantaranya memiliki kendaraan sendiri. Dengan tingkat kepercayaan 95%, buatlah pendugaan interval proporsi mahasiswa jurusan manajemen yang memiliki kendaraan sendiri. Penjelasannya sebagai berikut. Sudah diketahui N-nya dengan 16, X-nya dengan 4, dan T-nya itu ada 2,131. T ini didapat dari nilai yang tertera pada tabel T. Maka X tinggal masukkan ke rumus tadi, X per N 4 per 16 atau 1 per 4 0,25 dikurangi nilai T 2,131 dikalikan dengan akar X per N 0,25 dikali dengan 1 dikurangi X per N 1 dikurangi 0,25 berarti 0,75 dibagi dengan 16. Nah, nilai parameternya terletak di antara nilai tersebut dan 0,25 dijumlahkan dengan 2,131 dikalikan dengan akar 0,25 dikali dengan 1 nilai 1 min 0,25 dibagi dengan 16. Setelah dihitung hasilnya adalah 0,02. Parameternya terletak di antara 0,02 dan 0,48. Maka dengan tingkat keyakinan 95%, proporsi mahasiswa yang memiliki mobil sendiri terletak di antara 2% sampai dengan 48%. Sekarang adalah estimasi interval selisih dua proporsi jika sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui. Rumusnya sebagai berikut. X bar 1 min X bar 2 dikurangi dengan T dikalikan dengan S X1 min X2. Nah, nilai dari selisih dua proporsi ini terletak di antara nilai tersebut dan X bar 1 min X bar 2 dijumlahkan dengan T dikalikan dengan S X1 min X2, di mana nilai dari S X1 min X2 ini adalah akar dari N1 dikurangi 1 kali S1 kuadrat ditambah dengan N2 dikurangi 1 kali S2 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah N2 dan dikurangi 2 dikalikan dengan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kita masuk ke contohnya. Dari 9 mahasiswa angkatan 2004 jurusan manajemen UIEU didapat uang saku per hari adalah sebagai berikut. 40.000, 46.000, 40.000, 36.000, 38.000, 34.000, 42.000, 44.000 dan 40.000. Sedangkan dari 9 mahasiswa angkatan 2003 jurusan manajemen didapatkan uang saku per hari adalah sebagai berikut. 30.000, 24.000, 16.000, 25.000, 35.000, 40.000, 46.000, 38.000 dan 34.000.
Dengan tingkat keyakinan kepercayaan 95%, buatlah pendugaan interval selisih rata-rata uang saku mahasiswa angkatan 2003 dengan mahasiswa angkatan 2004. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui dari data 9 mahasiswa angkatan 2004, N1-nya adalah sama dengan 9, X1 barnya sama 40, S1-nya 3,74. Dan dari 9 mahasiswa angkatan 2003, N2-nya 9 sama X2 X bar 2-nya 32 dan S2-nya 9,23 dan T dari masing-masing T dari 90% adalah 2,12. Maka S didapat masukkan nilai S-nya X1 min X2 didapat 3,32 hasil akhirnya, sehingga estimasi selisih dua proporsinya didapat pada interval 0,96 sampai 15,04. Dengan tingkat keyakinan 95%, diharapkan selisih rata-rata uang saku per hari mahasiswa angkatan 2004 dengan 2003 adalah antara Rp960 sampai dengan Rp19.040. Estimasi interval selisih dua proporsi pada sampel kecil. Rumusnya kurang lebih sama seperti tadi. P topi 1 dikurangi P topi 2 plus minus nilai dari T-nya dikalikan dengan sigma P1 min P2 sama dengan P topi 1 min P topi 2 plus minus T plus minus nilai T tersebut dikalikan dengan akar P topi 1 dikalikan dengan 1 min P topi 1 per N1 ditambah dengan P topi 2 dikalikan dengan nilai 1 min P topi 2 dibagi dengan N2. Nah, syarat rumus di atas dapat digunakan adalah populasinya berdistribusi normal. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.